Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Nur Rahmawati, yang mana hari ini saya ingin menjelaskan mengenai rumah perawatan dan perlakuan pada lansia menurut Al-Quran. Langsung saja ya. Yang pertama, pengertian rumah perawatan. Tempat perawatan untuk lansia yang sering disebut sebagai panti jompo merupakan inisiatif dari pemerintah untuk merawat dan memberikan perlindungan kepada lansia yang hidup dalam kondisi miskin dan terlantar. Konstitusi Indonesia melalui pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan perlunya memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar. Pendirian fasilitas sosial semacam itu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan kehidupan bagi orang-orang jompo. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah panti jompo merujuk pada fasilitas yang menyediakan perawatan dan penginapan bagi orang lanjut usia. Panti jompo atau dikenal juga sebagai rumah perawatan merupakan suatu lokasi di mana orang-orang lanjut usia dapat tinggal. Pemilihan tempat tinggal bagi lansia menjadi hal yang penting. Biasanya lansia memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka, namun tak jarang pula mereka memilih untuk hidup secara terpisah. Di Indonesia sendiri, salah satu opsi tempat tinggal untuk lansia adalah panti werdah. Sedangkan menurut Harlock 1996, panti jompo adalah suatu tempat tinggal yang secara khusus dirancang untuk orang lanjut usia, di mana tersedia semua fasilitas yang dibutuhkan mereka. Panti jompo adalah lokasi di mana orang-orang lanjut usia berkumpul, baik secara sukarela maupun karena diserahkan oleh keluarga mereka untuk diberikan perawatan lengkap. Keberadaan panti jompo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lanjut usia dalam merawat diri dan mencapai kesehatan yang optimal. Nah, apa aja sih layanan yang ada di panti jompo? Jadi, layanan di panti jompo meliputi yang pertama penyediaan tempat tinggal, yang kedua adanya jaminan kehidupan seperti makanan dan pakaian, perawatan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk kegiatan rekreasi, serta dukungan dalam aspek sosial, mental, dan spiritual. Nah, tujuan adanya layanan tersebut adalah agar para lansia dapat menikmati masa tua mereka dengan damai dan bahagia secara fisik dan mental. Lalu, apa aja sih karakteristiknya? Nah, di panti jompo atau sering dianggap sebagai tempat penampungan bagi orang tua yang pasti pertama adanya petugas atau sukarelawan yang siap menemani dan merawat mereka sepanjang hari tua mereka. Yang kedua, adanya lansia yang memiliki keluarga atau tidak. Jadi, orang tua yang ditampung di panti jompo itu biasanya terdapat dua kategori, yang mana masih memiliki keluarga namun tidak dapat dirawat oleh keluarga tersebut atau yang sudah tidak memiliki keluarga. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan orang tua mulai tinggal di panti jompo adalah termasuk pada kesibukan keluarga yang tidak memiliki waktu untuk merawat mereka, karena semua anggota keluarga sibuk bekerja dan tidak dapat memperhatikan kebutuhan orang tua yang renta tersebut. Selanjutnya, ada permasalahan warga binaan di panti jompo. Menurut Workshop Moji 2013, beberapa masalah yang sering dihadapi oleh lansia yang tinggal di panti jompo adalah yang pertama itu kesepian. Jadi lansia sering merasa kesepian meskipun tinggal di panti karena kurangnya interaksi sosial yang bermakna. Yang kedua, adanya keterbatasan ekonomi.
Lansia mungkin merasa sedih karena terbatasnya sumber daya ekonomi mereka, meskipun kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Yang ketiga, kerinduan akan keluarga. Meskipun kebutuhan fisik tercukupi, lansia mungkin tetap merindukan kebersamaan dengan keluarga. Yang keempat, kurangnya semangat hidup. Lansia yang tinggal di panti mungkin merasa kurang bersemangat, kurang optimis, dan merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Yang kelima, kurangnya kebebasan. Lansia mungkin merasa terkekang dan tidak bebas dalam menentukan pilihan hidup mereka di panti. Yang keenam, kurangnya aktivitas. Lansia cenderung kurang aktif dalam berbagai aktivitas fisik, kognitif, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, adanya masalah kesehatan. Banyak lansia di panti jompo mengalami penurunan berat badan yang signifikan atau underweight. Materi selanjutnya tentang konsep diri lansia di panti jompo. Menurut Kusmawati dan Hartono 2010, usia lanjut merupakan tahap akhir dalam perkembangan manusia yang meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial. Lanjut usia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rentang usia. Yang pertama, usia pertengahan yaitu sekitar 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lansia sekitar umur 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lansia tua umur 75 sampai 90 tahun dan usia sangat tua atau very old. Lansia mengalami banyak perubahan dan kemunduran dalam kehidupan sehari-hari, meliputi aspek fisik, psikologis, mental, kognitif, spiritual, dan ekonomi. Masalah fisik yang sering dihadapi oleh lansia termasuk mudah jatuh, mudah lelah, kekacauan mental akut, nyeri dada, berdebar-debar, sesak nafas, pembengkakan, sulit tidur, pusing, serta perubahan pada aspek mental dan psikososial yang dapat mempengaruhi konsep diri. Oleh karena itu, kesejahteraan lansia menjadi penting karena dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Suasana dan pelayanan yang kurang memadai di panti jompo dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis lansia. Gangguan pada kondisi psikologis tersebut kemudian dapat mempengaruhi kesehatan fisik, pola makan, dan status gizi lansia. Nah, ada beberapa faktor yang dapat membantu lansia mempertahankan kesejahteraan di masa tua. Yang pertama, kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan mental. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang manusiawi dari lingkungan, terutama keluarga. Yang ketiga, penghargaan dan pemahaman terhadap semua kebutuhan lansia, baik itu kebutuhan psikologis, fasilitas, maupun kebutuhan untuk aktualisasi diri. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmani tahun 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar lansia yang tinggal di panti jompo mengalami depresi karena kurangnya kegiatan dan ketiadaan layanan konsultasi untuk mereka. Nah, berdasarkan temuan tersebut, penting bagi panti jompo untuk menyediakan layanan konseling berbasis agama, khususnya konseling Islam. Sutoyo tahun 2015 menjelaskan bahwa tujuan konseling Islam adalah membantu individu atau klien untuk mengembangkan potensi sesuai dengan fitrahnya. Dalam konteks lansia di panti jompo, konseling Islam dapat membantu mereka dalam memahami dan mengatasi perubahan fisik dan psikologis yang mereka alami, serta memberikan dukungan spiritual yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, layanan konseling berbasis agama, khususnya konseling Islam, dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia di panti jompo. Selanjutnya, ada perlakuan lansia menurut Al-Quran. Nah, yang pertama, dukungan anak terhadap kedua orang tuanya yang sudah berlanjut usia.
Keberpihakan Islam terhadap pemberdayaan manusia berusia lanjut diterangkan dalam Al-Quran, terutama tentang dukungan yang diberikan anak terhadap orang tuanya dengan sangat terperinci dan tegas dalam surah Al-Isra ayat 23. Yang mana dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berperilaku baik terhadap kedua orang tua, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar atau merendahkan. Begitu juga tidak boleh melakukan tindakan buruk terhadap mereka, seperti menunjukkan sikap malas atau mengeluh saat diminta tolong oleh orang tua. Setelah melarang tindakan negatif dan kata-kata buruk, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbicara dan berperilaku dengan baik terhadap keduanya dengan sikap yang lembut, sopan, dan penuh hormat serta penghormatan. Dalam surat Al-Isra ayat 24 menjelaskan tentang kelanjutan sikap yang dilakukan seorang anak terhadap kedua orang tua pada masa lanjut usia. Sebagaimana Allah berfirman pada surat ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yang kedua, adanya dukungan dari keluarga terdekat. Tugas-tugas yang esensial dalam lingkup keluarga terdekat meliputi yang pertama adalah menyiapkan kondisi fisik dan mental yang baik untuk menghadapi masa pensiun atau usia lanjut. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 yang penjelasannya Al-Quran mengelompokkan lanjut usia dalam sekelompok lemah di mana mereka berhak untuk mendapatkan haknya sebagai orang lemah. Orang yang memiliki tanggung jawab dalam masalah ini adalah kerabat dekat. Memberi hak kepada mustahik dapat berwujud apa saja sesuai dengan kebutuhan orang yang menerimanya. Lalu, selain menyiapkan kondisi fisik dan mental, ada juga memberikan dukungan finansial dan dukungan psikologis kepada anggota keluarga yang memasuki usia lanjut. Keluarga harus berusaha untuk menciptakan suasana di mana lanjut usia dapat merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka, berkumpul dan saling mencintai antar anggota keluarga dalam suasana keceriaan dan kedamaian menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lanjut usia, terutama terhadap anggota keluarga yang dicintai dan dihormati. Al-Quran mengisahkan bagaimana saudara-saudara Yusuf berusaha untuk membebaskan saudaranya, yaitu Bunyamin, dari penahanan penguasa untuk mencegah ayah mereka yang telah lanjut usia dari kesedihan karena kehilangan putra kesayangan mereka untuk kedua kalinya. Hal ini diceritakan pada surat Yusuf ayat 78 yang memiliki arti, mereka berkata, wahai Al-Aziz, ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga adalah dukungan dari masyarakat. Interaksi yang dialami oleh lanjut usia tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetapi juga meliputi kehidupan sosial di mana mereka membutuhkan dukungan dan dorongan dari masyarakat. Kepedulian terhadap kesejahteraan lanjut usia harus dimiliki oleh seluruh masyarakat dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan, terutama bagi lanjut usia yang mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari keluarga karena berbagai alasan. Meskipun perintah untuk peduli dan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia tidak secara spesifik ditunjukkan kepada masyarakat, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 tadi, namun perintah tersebut mencerminkan pentingnya penghargaan dan perhatian seorang anak terhadap orang tuanya, terutama ketika mereka memasuki usia lanjut. Akan tetapi, di ayat lain, seperti dalam surat Al-Insan ayat 8, disebutkan bahwa dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
Masyarakat secara luas dapat mendukung perkumpulan-perkumpulan lanjut usia dalam berbagai kegiatan, seperti majelis pengajian atau majelis zikir, yang secara konsisten memberikan pencerahan, terutama mengenai persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian dengan pendekatan yang menghibur dan menyenangkan. Selain itu, masyarakat dapat membantu merawat lanjut usia dengan memberikan motivasi dan dukungan untuk menghindari perasaan kesepian, kecemasan, dan masalah psikis lainnya dalam menjalani kehidupan sosial. Baik, itu dia materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.